Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Andri Franciscus Gultom selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila yang insya Allah hari ini sedang berbahagia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Cahyo Khairul Jafal, mahasiswa aktif mahasiswa aktif. Sebelum itu, perkenalkan, saya Cahyo Khairul Jafal, mahasiswa aktif Fakultas Hukum dengan NPM 240405010007. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan sekaligus memaparkan hasil PJBL yang kurang lebih di 16 pertemuan ini sudah tuntas saya laksanakan bersama tim saya di kelompok 3 yang maksudnya pemaparan ini adalah sebagai tugas akhir dari PJBL mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, jadi pada PJBL ini kami atau tim saya mengusung satu tema yang bisa dibilang tema ini sangat tabu di dunia perkuliahan atau di dunia kampus. Kami mengambil suatu topik yang kami rasa sepertinya topik ini adalah mosi yang sebetulnya belum terselesaikan hingga saat ini, yakni mosi pembulian atau kekerasan di dunia kampus. Maka dari itu, kami mengambil judul yakni kampanye pencegahan kekerasan di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas proyek kampanye pencegahan kekerasan ini yang nanti adalah fokusnya adalah di distribusi brosur di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, selain itu saya juga akan menganalisis metode-metode, tantangan, dan pembelajaran dari proyek ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya memulai presentasi ini. Next. Baik, yang pertama adalah analisa SWOT. Hal ini sudah kami diskusikan sebelum kami eh, melancarkan proyek kami. Yang pertama, SWOT dari eh, yang pertama SWOT dari proyek saya ini adalah mohon maaf agak sedikit lag. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf, saya izin melanjutkan. Eh, yang pertama ini akan kita bahas SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dari proyek yang sebelumnya sudah kami jalankan ini. Nah, untuk kekuatan dari proyek ini, kita menyimpulkan bahwa dengan metode penyebaran brosur di lingkungan kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini itu adalah metode yang cukup bagus dan cukup efektif untuk dilakukan. Selain itu, dengan kita menggunakan metode ini juga akan sedikit melibatkan mahasiswa dan juga dosen seperti itu. Kemudian untuk kelemahannya, ini adalah efektivitas brosur yang bisa dibilang cukup terbatas. Kemudian juga generalisasi temuan spesifik dari kampus karena di kampus Universitas Pendidikan Kanjuruhan Malang sendiri ini sudah ada badan terkait yang mengatur mengenai kekerasan di lingkungan kampus. Jadi ini menjadi salah satu kelemahan dari proyek kami yang kami rasa eh, hal ini sebetulnya sudah seringkali ditangani oleh badan badan atau satgas pencegahan kekerasan di lingkungan di dunia kampus ini.
Namun generalisasi temuan spesifik kampusnya ini yang akhirnya kami jadikan sebagai istilahnya peluang untuk kita bisa sedikit mengembangkan dengan metode penyebaran brosur. Kemudian untuk peluang, peluang yang kami dapatkan adalah integrasi dengan kegiatan kampus. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi brosur untuk jangkauan luas. Kemudian untuk ancaman yang mengancam proyek kami ini adalah kurangnya kesadaran mahasiswa. Hal ini sebetulnya sudah menjadi latar belakang utama mengapa kami mengambil topik demikian seperti itu karena kurangnya kesadaran mahasiswa. Kemudian juga adapun stigma sosial yang menghambat pelaporan kami seperti itu karena stigma-stigma masyarakat khususnya masyarakat kampus ini menganggap bahwa kekerasan adalah hal yang sebetulnya lumrah-lumrah saja gitu. Padahal sebetulnya tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data lapangan. Nah, setelah kami merancang atau menentukan SWOT-nya, kemudian kami memikirkan untuk bagaimana metode pengumpulan datanya di lapangan secara langsung seperti itu. Nah, yang pertama itu kami menggunakan survei online menggunakan Google Form untuk pemahaman awal perundungan. Jadi hal ini pasti akan menjadi riskan apabila kita tidak melakukan survei terlebih dahulu seperti itu. Karena kita juga harus mengetahui apakah memang di lingkungan kampus ini pemahaman mengenai perundungan atau kekerasan itu sudah cukup atau belum seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah kita mendapatkan sampel survei dari warga kampus. Kemudian selanjutnya adalah observasi dan wawancara. Nah, observasi dan wawancara ini melibatkan beberapa pihak, antara lain mahasiswa dan dosen. Kemudian setelah kita observasi dan wawancara, selanjutnya hasil dari observasi ini atau sampel dari observasi melalui dosen dan mahasiswa ini, selanjutnya kita diskusikan dengan kelompok terfokus atau FGD seperti itu. Baik, selanjutnya adalah setelah kami melakukan observasi atau sudah mendapatkan sampel dari observasi, selanjutnya adalah diskusi kelompok terfokus atau FGD, Forum Group Discussion. Nah, dalam FGD ini kami membahas beberapa hasil-hasil sampel yang sudah kami dapatkan bersama organisasi mahasiswa untuk perspektif yang mendalam. Kemudian selanjutnya adalah kami menganalisa dokumen tersebut seperti itu. Apakah memang dokumen tersebut sudah relevan dengan kenyataan di lapangannya dengan cara mengkaji laporan kekerasan yang ada di kampus seperti itu. Next. Kemudian setelah kami mendapatkan sampel, kemudian sudah kami diskusikan serta kita validasi datanya, kemudian kita langsung memilah masalah-masalah yang ditemukan di lapangan berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah kami baca. Dokumen-dokumen yang kami baca ini adalah dokumen laporan mengenai kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang pertama ini adalah kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman yang dimaksud di sini adalah masih sedikit atau masih minimnya pengetahuan mahasiswa mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan dan dampak dari kekerasannya. Kemudian yang kedua adalah rendahnya keberanian melapor. Selain didukung dengan kurangnya pemahaman di antara mahasiswa, untuk korban ini juga sangat rendah sekali skalanya untuk melapor seperti itu. Karena mereka takut untuk stigmanya itu akan menghambat laporan. Stigma masyarakat ini akan menghambat laporan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah minimnya pengetahuan. Ini tentang saluran bantuan yang tersedia. Next. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini, akhirnya kami menemukan satu metode, yakni metode menyebar brosur di lingkungan kampus dengan kerja tim dan dalam proyek. Nah, untuk pembagian tugasnya, ini kami membagi ke beberapa segmen. Ada divisi untuk publikasi dan komunikasi, kemudian ada divisi lapangan yang nantinya akan secara langsung menyebarkan brosur-brosur ini kepada mahasiswa secara langsung serta kita letakkan di mading-mading yang mungkin hal ini sering dilewati oleh mahasiswa seperti itu.
Nah, setiap anggota memiliki peran yang jelas seperti itu. Diskusi rutin dilakukan untuk mengevaluasi progres dan mengatasi masalah. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan kolaborasi dengan mahasiswa serta dosen untuk bagaimana apakah proyek atau metode yang kita gunakan ini sudah cukup efektif seperti itu. Nah, ternyata dalam pelaksanaannya hal ini sebetulnya berbanding terbalik karena sedari awal kita memang miss di dalam SBOT sendiri. Jadi kita kurang istilahnya kurang teliti dalam menganalisa SWOT-nya karena kita tidak memperhatikan secara jangka panjang efektivitas dari penyebaran brosur ini seperti itu. Apalagi apabila brosur ini kami berikan secara fisik, kemudian kita tempelkan ke mading-mading, hal ini dari tanggapan-tanggapan dosen dan mahasiswa, hal ini memang cukup kurang efektif seperti itu. Kemudian adapun monitoring dan temuan data. Nah, setelah kami melakukan distribusi brosurnya, kami mendapati beberapa kritikan serta masukan dari beberapa pihak yang sebelumnya sudah kami ajak untuk berkolaborasi dan kami ajak untuk elaborasi mengenai bagaimana pendapat saudara terkait mengenai proyek yang saat ini kami jalankan seperti itu. Akhirnya kami menemukan beberapa evaluasi proyek yang istilahnya ini menjadi bahan evaluasi kami juga. Menurut beberapa pihak, metode proyek yang kami laksanakan ini atau kami lakukan ini itu masih jauh dari kata efektif seperti itu. Karena memang apabila hanya ditempelkan di mading dan disebarkan one by one kepada mahasiswa, hal ini tentunya bisa dibilang kurang efektif seperti itu. Karena bisa saja kertas yang sudah kita beri kepada mahasiswa ini bisa dibuang di tempat sampah seperti itu. Jadi alangkah lebih baik apabila metode yang kita gunakan ini adalah penyebaran e-brosur atau elektronik brosur melalui media sosial. Karena kan sekarang banyak sekali mahasiswa yang sudah menggunakan media sosial seperti itu. Kemudian pengalaman saya mengenai pembelajaran selama PJBL ini adalah saya mendapati 3 poin utama dan 1 poin yang menurut saya, wow, hal ini ternyata sangat berdampak seperti itu. Antara lain yang pertama adalah pendekatan multidisiplin, yaitu pentingnya edukasi, advokasi, dan teknologi. Kemudian selanjutnya adalah saya mendapati hal yang sangat menarik, yakni kolaborasi tim seperti itu. Karena PJBL ini tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya tim. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman mendalam mengenai isu kekerasan dan bagaimana solusi praktisnya. Kemudian untuk refleksi pendidikan Pancasila, proyek ini merefleksikan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yakni kemanusiaan, dan sila kelima keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan adil. Ketertiban mahasiswa memperkuat tanggung jawab sosial dan empati. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah banyaknya isu perundungan dan kekerasan yang ada di lingkungan kampus. Hal ini menjadi latar belakang utama dari proyek kami. Namun kami gagal dalam menentukan metode yang kami gunakan seperti itu. Kami kurang kurang bisa memikirkan bagaimana efektivitas jangka panjangnya. Karena pada awalnya kami hanya memikirkan efektivitas metodenya seperti itu, tidak efektivitas jangka panjangnya itu seperti apa. Tapi kami pun sudah mendapati evaluasi serta masukan-masukan bahwa hal ini bisa ternyata dilakukan dengan metode penyebaran e-brosur seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.